Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang lebih baik dari harta emas dan perak?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang lebih baik dari harta benda, yaitu emas dan perak, yang pertama, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, memang mudah kalimat syukur kita ucapkan, tapi untuk melaksanakannya kadang-kadang kita berat. Para hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita latih para hadirin jamaah rahimakumullah. Apapun yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik dari emas dan perak adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, setiap bulan Sya'ban ini para hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah naik mimbar dan menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama yang kita siapkan, yang pertama para hadirin jamaah rahimakumullah, selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita ini suci menyambut bulan yang suci, bulan Ramadan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, ramallahu jasadahu 'alan nira, mereka akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kemuliaan-kemuliaan. Salah satunya para hadirin, di bulan Ramadan ada satu malam yang pahalanya nanti kalau kita ibadah itu lebih baik dari 1000 bulan. Banyak keutamaan-keutamaan para hadirin, termasuk bulan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenengan kalau mengucapkan kalimat amin 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 sampai 3 kali. Wahai Mu'ad, ketahuilah, yang pertama, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, mudah-mudahan kita nanti diberi Allah Subhanahu wa taala panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Itu doa yang sering kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita semua mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, selesai tema khutbah pada hari ini. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis, ada 3 amalan, ada 3 perkara. Kalau kita lakukan, kita akan pertama diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hisab di alam kubur, di alam barzakh, dan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Salasun man kunna fihi hasabullah hisaban yasira wa dakhala al-jannata birahmah. Ada 3 amalan, 3 perkara kita dapat masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liman ya Rasulullah?" Amalan apa ya Rasul yang dapat meringankan hisab kita nanti di alam kubur, di alam barzakh, bahkan nanti pada waktu yaumul qiyamah, dan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tu'ti man haramaka." Kita senang memberi walaupun kepada saudara kita yang tidak pernah memberi kepada kita. Man para hadirin jamaah rahimakumullah punya sifat saqa. Ini yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicari surga, saqa. Maka itu para hadirin, di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu para hadirin jamaah rahimakumullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali walaupun sedetik, 1 menit. Untuk apa para hadirin jamaah rahimakumullah? Fa asaddaqa. Saya ingin bersedekah, saya ingin beramal saleh. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini ditafsiri oleh Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Mengapa sedekah itu sangat penting? Yang pertama para hadirin jamaah rahimakumullah, karena sedekah bisa meringankan sakaratul maut. Orang-orang yang ahli sedekah, mudah-mudahan nanti kita semuanya ahli sedekah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para hadirin jamaah rahimakumullah, lampu yang paling terang di alam kubur, di alam barzakh itu nanti dialami oleh orang-orang yang ahli sedekah. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, ada pengumuman dari pengurus takmir, ada lelang dan sebagainya.
mari kita sisihkan uang kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, ganti Allah, ganti Allah. Orang yang ahli sedekah ini ganti Allah dengan yang lebih banyak, lebih bagus, lebih barokah. Tapi sebaliknya orang yang kikir, malaikat juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, hancurkan ya Allah orang-orang yang pelit. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Jauzi, pintu surga yang paling luas nanti akan dilewati oleh orang-orang yang ahli sedekah. Yang keempat, para hadirin jamaah rahimakumullah, tanda diterimanya ibadah seseorang itu adalah dia ahli sedekah, ahli infak, ahli menolong anak yatim, selalu memikirkan kemajuan masjid ini, bagaimana makmurnya masjid ini, selalu pikirannya untuk kebaikan. Yang kelima, para hadirin jamaah rahimakumullah, yang paling sulit nanti menghadapi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala adalah hisabnya harta. Dari mana harta kamu peroleh, dan untuk harta, dan untuk apa harta itu, para hadirin. Yang lain ditanya untuk apa umur kamu diberi umur 80, 60, satu pertanyaan, tapi harta diberi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pertanyaan, dari mana asalnya dan kamu belanjakan untuk apa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mendapat hisab yang ringan dari Allah dan akan dimasukkan oleh Allah ke surganya, yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Kita selalu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak mau memaafkan. Ini diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Bagaimana perlakuan masyarakat Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dicaci, dihina, dilempari batu sampai berdarah-darah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masyarakat Taif ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetap Rasulullah mendoakan karena mereka tidak tahu. Maka inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Berhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan Islam. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Yang terakhir, para hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, watasilu man qata'aka, kita selalu menyambung hubungan silaturahmi walaupun mereka memutuskannya. Maka itu pernah ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, amalan apakah ya Rasul yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah kepada Allah dengan menyekutukannya. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan hubungkan silaturahmi. Menyambung hubungan sanak kerabat dan tetangga dan sebagainya. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, kalau tiga ini kita lakukan, ketiganya kita lakukan, mudah-mudahan kita semuanya yaitu akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat hisab dengan ringan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah,
Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.